Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka sungguh engkau akan melihat gunung itu tunduk. Gunung itu terbelah disebabkan karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bahwasanya Al-Qur'an yang agung ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang berat, sehingga gunung pun yang kokoh itu tidak mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai beban bagi dirinya. Kemudian ada pertanyaan, fa'aina quwwatul qulubi min quwwatil jabal. Lalu bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada manusia ini kemudian bagaimana kekuatan hati itu lebih kuat daripada kekuatan gunung? Walakin Allah Ta'ala razzaqa ibadahu minal quwwati ala hamlihi ma sya'a ayarzaqahum fadlan minhu wa rahmatan. Akan tetapi saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada hambanya ini berupa kekuatan yang akan mampu untuk memikul tanggung jawab menjalankan Al-Quran ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlan wa rahmatan, sebagai anugerah dan sebagai rahmat. Maka ini adalah sesuatu yang harus dan pantas untuk kita syukuri. Saudaraku rahimakumullah, Al-Quran adalah kalamu Rabbil Alamin. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengatur alam semesta. Al-Quran adalah kalamu man laisa kamitslihi syai'un. Al-Quran adalah perkataan zat yang dia tidak ada satupun yang menyamainya. Al-Quran adalah sifatun man laisa lahu sabihun walanitun. Bahwa Al-Quran itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dia tidak mempunyai sekutu, dia tidak ada yang menyamainya. Fahuwa min nuri dzatihi jalla wa azza. Dan Al-Quran itu merupakan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang mulia, yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan suasana yang gelap pada saat ini, yang penuh fitnah, penuh kebohongan, penuh tipu daya, kecurangan merajalela, kezaliman begitu nyata. Ini adalah sebuah fitnah yang banyak, saudaraku. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, satakunu fitanun kakit illailil mutlim. Nanti akan ada zaman, ya zaman itu dipenuhi dengan fitnah,
sebagaimana potongan malam yang gelap. Lalu kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, wamal makhraju minha, apa yang menjadi jalan keluar ketika saat itu tiba ya Rasulullah, ketika zaman itu tiba ya Rasulullah, apa yang menjadi jalan keluar? Lalu apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, qala kitabullahi tabaraka wa ta'ala. Maka kata-katanya Nabi, kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada kitabullah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak boleh kemudian mencari solusi atas akal manusia, atas hawa nafsu manusia. Ketika seseorang telah kembali kepada Al-Quran, telah menjalankan Al-Quran itu, man alima ilmahu sabak, wa man qala bihi sadaq, wa man hakama bihi adala, wa man amila bihi ujira, wa man da'a ilahi hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang mengetahuinya, memahami Al-Quran ini, maka dia menjadi orang-orang yang maju. Barang siapa yang berbicara, membangun argumentasinya berdasarkan Al-Quran ini, maka dia perkataannya adalah perkataan yang benar. Dan barang siapa yang berhukum dengan menggunakan Al-Quran ini, maka dia akan menjadi adil. Dan barang siapa yang menjalankan Al-Quran ini, maka dia akan diberikan pahala. Dan barang siapa yang menyeru kepadanya, maka dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Inilah yang digambarkan dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita di dalam suasana yang gelap pada saat ini. Saudaraku rahimakumullah, diriwayatkan, man atahullahul Quran faqama bihi an al-laili wa ana an-nahar wa amila bima fihi wa mata alaihi ta'a ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as safaratil ahkam. Barang siapa yang Allah telah berikan Al-Quran ini, kemudian dia menjalankannya siang dan malam, dan dia terus menjalankannya, lalu dia mati di dalam ketaatan itu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama dengan safaratil wal ahkam. Siapa as-safarah wal ahkam itu? As-safarah al-malaikah, wal ahkam adalah al-anbiya. Maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan para malaikat, bersama dengan para nabi. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saudaraku rahimakumullah. Di dalam suasana pada saat ini wabah corona, musibah yang terus bertubi-tubi kepada umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelapan yang terus menyelimuti kita ini, marilah kita kemudian pecahkan dengan sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menjalankan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.